Yang ngatur korupsi itu Pak Harto. Golkar pun yang besar itu uangnya diatur oleh Pak Harto. Tidak ada DPR korupsi, tidak ada menteri korupsi. Menteri dan DPR pada waktu itu boleh gagah-gagahan jadi pejabat tapi tidak bisa korupsi. Itu kata Pak Sarwono Kusumaatmadja. Tetapi sekarang ini menteri, dirjen, gubernur, bupati, DPR, hakim, jaksa, semuanya korupsi. Jauh lebih parah sekarang. Selamat siang, selamat bergabung kembali dengan saya Alvin Lim. Hari ini saya mau memberikan sebuah opini hukum ya. Jadi saya garis bawahi bahwa video ini adalah opini hukum ya. Opini hukum saya berdasarkan pengalaman yang saya alami ya, dan apa yang saya lihat di media-media. Jadi gini netizen ya, opini hukum itu adalah menurut saya di dalam era Jokowi ini, dan dalam pemerintahan Jokowi ini, inilah hukum di Indonesia hancur lebur. Ya. Jadi memang hukum di Indonesia ini buruk. Ya, dari awal ini memang buruk. Dari awal di pemerintahan dulu awal dari Belanda juga nggak baik sebenarnya, nggak sempurna teman-teman. Ya, korupsi juga selalu ada di sini. Tetapi menurut saya ya, laporannya ini atau perkembangan yang terjadi di era Jokowi ini makin memburuk dan yang terparah sepanjang masa ya, sepanjang masa ketika saya hidup ini teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, bentar ya. Jadi jangan buru-buru setuju atau tidak setuju ya kan. Kasih saya waktu untuk jelasin dan buktikan di sini ya. Oke. Jadi saya mau memberitahukan ini sebuah video teman-teman ya. Jadi saya mau puterin sebuah video yang dimana di sini adalah salah satu pejabat publik Indonesia ya. Jadi kalau Alvin Lim yang ngomong aja kan bisa aja menghasut atau Alvin Lim tidak berpihak kepada pemerintah. Tidak teman-teman ya. Tidak. Saya memberikan kritik bukan karena saya benci sama pemerintah Indonesia, tidak. Tapi saya memberikan kritik agar pemerintah Indonesia mau membenahi keadaan seperti sekarang ini. Ya, saya sebenarnya nggak mau menyentuh atau membahas ke pemerintahan, terlebih ke Bapak Presiden Jokowi. Ya, tetapi kalau nggak ke Presiden Jokowi, lalu siapa yang berwenang untuk membenahi penegakan hukum? Ya, kalau di kepolisian tentu kita teriaknya ke Kapolri. Dan kalau teman-teman lihat video-video saya ya di Quotient TV, itu sudah sering saya ngoceh-ngoceh, kesel-kesel ya kan, kesel, upset, bener-bener kecewa dan kritik terhadap Kapolri. Itu sering teman-teman ya. Udah saya kritik, tapi itu kalau di kepolisian. Kalau di kejaksaan ya kita teriak-teriak juga terhadap siapa? Jaksa Agung. Jaksa Agung ini berantakan, ini nggak benar, yang ini, tolong diperbaiki. Oke. Kalau kehakiman kita ke MA di sini ya. OJK kita ke ketua OJK. Lah ini sekarang yang terjadi adalah mafia hukum. Di mana ya kan oknum itu bersatu. Ada oknum polisi, ada oknum jaksa, ada oknum hakim, ada oknum pengacara, ya, dan oknum pengusaha. Lah, nggak mungkin saya bicara tentang oknum, 5 oknum di sini, ngomongnya cuma ke Kapolri, kan nggak mungkin. Karena kenapa? Mereka berlima bukan di bawah Kapolri dan bukan kewenangan Kapolri. Jadi otomatis, ya, menurut saya make sense kalau saya minta Pak Jokowi yang beresin. Karena ini melebihi wewenang satu instansi. Ya, melebihi wewenang dari satu institusi, teman-teman. Ya. Jadi ini sudah melibatkan berbagai institusi. Nah, ini ada video dari Pak Mahfud MD. Jadi teman-teman tahu siapa Mahfud? Dia adalah Menteri Polhukam ya, Politik Hukum dan HAM.
Poliklinik Hukum dan Keamanan, ya. Jadi hukum-hukum ini dia nih menkonya, ya, menteri koordinatornya yang mengkoordinasikan, ya. Jadi kalau pejabatnya sendiri yang bicara, boleh dong kita pakai sebagai standar di situ, ya. Bukan Alvin doang loh. Alvin ini adalah praktisi hukumnya, tapi ini adalah pemerintahnya nih. Dia pemerintah, dia pejabat nih. Kita dengar teman-teman, ini 1 menit doang. Kita dengar kata-kata dari menteri yang, ya, jujur saya merasa dia ini ya yang paling bagus dari yang ada. Dari yang ada, menteri yang ada, penegak hukum yang ada, menurut saya dia yang paling bagus. Ya, kita dengarkan teman-teman. Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi, mau apa macam-macam. Ya saudara, hati-hati. Negara ini tergantung pada saudara. Mau atau tidak mau saudara akan memimpin negara ini sebentar lagi. Paling ya 1 dawar-cawar, 1-2 dasar ke depan udah saudara semua. Yang generasi saya sudah pensiun, mungkin banyak yang sudah mati juga. Saudara. Nah jadi saudara sekarang bangun kalau saudara cinta kepada bangsa ini, karena bangsa ini adalah masa depan saudara dan masa depan saudara adalah bangsa ini. Camkan dari sekarang bahwa saya akan menjaga bangsa dan negara ini dengan menegakkan keadilan. Karena dengan keadilan, orang itu miskin bersama tidak bakalan marah, saudara. Tidak apa-apa. Coba dulu, zaman Bung Karno itu orang miskin bersama, wah bangga jadi Indonesia. Tapi kalau miskin karena dibohongi, nah itu yang menimbulkan masalah itu. Miskin karena ditipu, miskin karena dikorupsi. Seperti yang sekarang ini banyak terjadi. Ya, jadi kita dengar bahwa apa? Pak Mahfud MD pun mengakui bahwa banyak terjadi nih korupsi di sini, ya. Jadi kalau kita dengar dari awalnya nih, kalimat pertama awal. Sekarang musuh kita itu bukan penjajah, pejabat-pejabat kita sendiri. Musuh kita bukan penjajah, tetapi pejabat-pejabat kita sendiri. Bukan saya mau memusuhi pejabat loh. Ini, sorry ya, yang bicara Pak Mahfud MD. Dan beliau nggak pakai oknum. Beliau di dalam menyebutkan tidak menggunakan kata oknum. Jadi dia nggak bilang oknum pejabat nih. Tapi dia bilang, sekarang musuh kita bukan penjajah, tetapi pejabat. Nih, dengar lagi. Itu bukan penjajah, pejabat-pejabat kita sendiri. Jadi musuh kita sekarang ini adalah pejabat-pejabat kita sendiri. Bukan oknum loh. Dia nggak sebut adanya oknum. Tapi pejabat itu jadi musuh. Ya. Ini Pak Mahfud yang ngomong. Dia juga pejabat. Dan dia juga bilang pejabat itu musuh dia juga. Ya. Jadi perhatikan. Ini satu. Ya. Saya nanti mau jelasin. Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi, mau apa macam-macam. Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi. Jadi teman-teman, bukan Alvin yang ngomong. Pejabat sendiri mengakui. Pemerintah, ini pemerintah loh. Dia ini pemerintah. Dia ini menteri, ya. Menteri sendiri bilang, pejabat kita sendiri yang mau korupsi, yang mau nyogok. Tapi ketika saya bilang, ketika saya kumandangin, uang adalah panglima, wah pada marah. Wah Alvin lu gimana sih, lawyer kok bilang uang adalah panglima? Lah, pejabat aja mengakui kok. Ya, semakin cepat kita mengakui keburukan yang ada di negara kita, semakin mudah kita memperbaiki, teman-teman. Bagaimana seorang pejabat memperbaiki institusinya kalau dia merasa institusinya itu tidak ada salahnya? Contoh, Kapolri, ya kan? Kapolri kita bilang, Kapolri tolong beresin institusi kepolisian. Dalam hati Kapolri nih, dalam hati Kapolri, apa yang mau gue beresin? Semuanya bagus-bagus aja kok. Gak akan ada perubahan, teman-teman. Karena dia aja gak merasa institusinya itu brengsek. Ya, kejaksaan pun sama. Ketika saya bilang kejaksaan, banyak oknum mafia di situ. Wah, marah.
marah. Enggak, kejaksaan itu semua baik ya. Isinya malaikat-malaikat semua di situ ya. Itu kan yang terjadi itu, ya kan, marah sama saya. Alvin cuma bisa jelek-jelekin institusi kejaksaan. Lah, wong saya mendengarkan kata pejabat negara kok. Ini kan pejabat negara bicara. Menteri hukum ini bicara, menteri koordinator hukum nih bicara. Dan dia bilang aparat pejabat itu sendiri yang mau korupsi, yang mau sogok. Ya. Jadi beliau aja mengakui nih di situ. Yang mau macam-macam itu aparat sendiri. Ya saudara, hati-hati. Negara ini tergantung pada saudara. Mau atau tidak mau saudara akan memimpin negara ini sebentar lagi. Paling ya satu dawacawar, satu dua dasawarsa ke depan. Udah saudara semua, yang generasi saya sudah pensiun. Mungkin banyak yang sudah mati juga. Saudara. Nah jadi saudara sekarang bangun kalau saudara cinta kepada bangsa ini. Karena bangsa ini adalah masa depan saudara. Dan masa depan saudara adalah bangsa ini. Camkan dari sekarang. Bangsa ini adalah masa depan saudara. Ya. Bahwa saya akan menjaga bangsa dan negara ini dengan menegakkan keadilan. Nah, jadi ini teman-teman, yang saya lakukan adalah sesuai dengan perintah dan amanah Mahfud MD. Mahfud MD ini bilang, mulai sekarang saya akan melayani masyarakat dan bangsa ini dengan apa? Menegakkan keadilan. Ini yang saya lakukan. Dan menurut saya, keadilan itu mati di zaman Jokowi. Mati, bukan sekarat lagi. Mampus, keok. Kenapa? Karena pejabatnya pada korup. Banyak yang korup di sini. Mayoritas korup. Jadi gini teman-teman, kenapa pemerintah Jokowi ini menurut saya yang terburuk? Karena sejak dimulainya pemerintah Jokowi, ya kan, yang namanya KPK, ya, yang namanya KPK itu udah disunat, tapi sunatnya kelebihan. Mestinya kulitnya doang yang disunat, ini semuanya disunat sampai habis hilang kelaminnya. Jadi kejantanan KPK itu sudah hilang, bos. Kejantanan KPK sudah hilang, udah bukan jantan lagi itu. Sudah bencong itu. Jadi institusinya ini institusi banci. Ya. Apa istilah kata banci? Ya. Sudah nggak punya kekuatan untuk melawan koruptor. Di zaman Jokowi, menurut saya, ini opini hukum, balik lagi ya, opini hukum. Saya nggak jelekin satu orang perorangan, tidak. Saya nggak sebut nama orang. Opini hukum saya, institusi KPK di zaman Jokowi di sini sudah mati. Dan ini adalah strategi dan taktik. Sebenarnya strategi ini strategi yang cerdas. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang siapa? Yaitu dari sudut pandang pemerintah, teman-teman. Jadi dari sudut pandang partai penguasa, ini clever banget. Ini sangat smart. Kenapa saya bilang sangat smart? Dengan mandulnya KPK, teman-teman. KPK ini nggak akan bergerak dan menggerogotin siapa? Orang-orang yang korupsi. Karena orang yang bisa korupsi di zaman ini adalah siapa? Penguasanya. Jadi kalau KPK dibiarin hidup, yang bakal kena mayoritas pasti partai penguasa, banyak yang kena. Pejabat-pejabat penguasa yang kena, teman-teman. Karena mereka yang punya wewenang untuk jalanin proyek. Contoh, ingat nggak sebelum zaman Jokowi, zaman pemerintahan siapa? Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak SBY waktu itu partai apa? Demokrat, toh? Nah, pada zaman Presiden SBY Partai Demokrat, coba lihat KPK. KPK bergerak kan? Tapi yang ditangkap-tangkapin siapa? Orang-orang Partai Demokrat. Karena kenapa?
Ya Partai Demokrat yang pegang proyek. Jadi di saat pemerintahan Presiden SBY, ya partai oposisi, contoh kayak PDIP dan lain-lain, itu hampir nggak megang teman-teman. Ya paling yang megang itu yang masih sisa-sisa dari sebelumnya yang belum dicopot kan di situ. Tapi mayoritas pejabat pasti dari partai penguasa dong, karena kan dia yang berkuasa. Mau proyek apa? Bangun PLTU. Oh iya kasih partai penguasa pasti. Nah disinilah karena mayoritas yang jalanin proyek, yang pegang duit adalah partai penguasa. Ketika KPK jalan, otomatis yang ditangkap menjadi partai-partai penguasa dan pejabat-pejabat penguasa. Terjadilah Demokrat dibabat sama KPK. Ya, kita lihat sendiri Angelina Sondak masuk. Ketua umumnya KPK, ketua umumnya Demokrat sampai Anas Urbaningrum masuk. Ya teman-teman banyak lagi yang masuk. Ada lagi seorang yang sangat cerdas di DPR yang punya semboyan korupsi adalah minyak dari perekonomian. Wah sih keren juga itu kata-katanya. Korupsi adalah minyak oli dari perekonomian. Ya. Udah jurus dewa mabuk itu, ngawur itu. Kok orang diajarin dibilang itu adalah minyak dari perekonomian? Ya namanya korupsi ya udah salah lah nyuruh orang untuk korupsi. Kok dibilang malah minyak perekonomian dan harus dibiarkan karena dia jadi penguasa aja kan dia mau itu. Akhirnya ya sudahlah ya beliau sudah meninggal, biarlah dia rest in peace teman-teman. Nah lanjut. KPK kebablasan di situ. Sampai besannya SBY yaitu Aulia Pohan dijadikan tersangka. Nah, di situ tuh jebret cicak versus buaya, tak tok. Ya, karena kenapa? KPK yang mestinya beresin korupsi, dia terlalu agresif, teman-teman. Sehingga pemerintahan yang di atasnya merasa ini kok mau membangkang, disikatlah di sini. Ya. Nah, dibikinlah kasus Antasari Azhar di situ ya, pembunuhan di sini ya, sampai terlibatlah nama beberapa orang di sana teman-teman ya, sampai Kapolres Jakarta Selatan lagi ya, masalah itu ya William Wizard waktu itu. Nah, singkat cerita teman-teman ya, Partai PDIP lebih smart daripada Partai Demokrat, lebih cerdas, lebih intelektual. Dia tahu bahwa KPK ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi momok bagi pejabat. Jadi ketika menjabat, apa yang dilakukan? Langsung disunat dulu, dikebiri dulu itu kejantanannya. Jadi mandul. KPK jadi mandul teman-teman. Ya. Mana ada KPK pernah dalam sejarah Jokowi ya meng-OTT apa? Meng-OTT polisi. Gak ada. Cicak versus buaya itu nggak mungkin zaman Firly Bahuri. Nggak mungkin. Iya kan orang KPK itu Mabes Polri cabang Kuningan kok. Ya Mabes Polri cabang Kuningan itu. Lucunya lagi KPK mau dibikin bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan berantas korupsi, tapi mencegah. Komisi Pencegahan Korupsi. Bos, lu mau kuliahin hukum kayak sampai mulut lu berbusa, sampai terkencing-kencing. Koruptor mah tetap aja akan korupsi. Percuma, gimana mau cegahnya? Dicegah kali ini, gue mau ketahuan dia mengurungkan niat. Besok ketika lagi orang nggak tahu dia tetap aja korupsi. Ya jadi ini teman-teman di dalam pemerintahan Jokowi ini kalau menurut saya partai PDIP itu sangat cerdik teman-teman, sangat cerdik, sangat cerdas di situ. Dibikinlah mandul. Ketika KPK mandul, otomatis dengan leluasa bergeraklah. Pejabat-pejabat bisa korupsi seenaknya. Makanya muncullah video Mahfud ini.
Mahfud mengakui bahwa pejabat sendiri yang ingin korup dan ingin menyogok. Situ. This is, ya Mahfud ini, this is one honest minister Indonesia. Yang dia katakan adalah kebenaran. Dan kita harus meniru Pak Mahfud. Makanya saya juga kayak Pak Mahfud. Saya bicara kebenaran. Saya bicara fakta. Saya tidak berbicara apa yang mau didengar oleh pemerintah. Karena yang mau didengar pemerintah adalah pencitraan. Bahwa mereka is good. Bahwa Indonesia is fine. But the real fact is Indonesia is almost died. Secara hukum saya bisa katakan udah rest in peace secara hukum. Ya. Udah nggak ada hukum di Indonesia, bos. Yang ada di Indonesia ini adalah uang, adalah hukum. Uang adalah panglima. Ini yang sekarang terjadi di zaman Jokowi. Ya, mau buktinya? Saya menangani kasus investasi bodong, ada 5.000 korban. Ya. Mahkota Raja Sabta Oktohari, saya udah laporin 3 tahun, jalan juga kagak. Kapolrinya cemen, gak berani, nangkap juga kagak berani. Di Polda Metro Jaya. Udah ngomong, udah pidato berapa kali, dia bilang saya akan tangani investasi bodong. Ya, itu aja kagak jalan-jalan teman-teman. Ya, Kapoldanya juga udah saya bilang sarang mafia investasi bodong mandek di Polda Metro. Nggak punya rasa malu sama sekali, nggak dibenahi. Ya, jadi mahkota itu ada 3 laporan polisi di Polda Metro Jaya mandek. Selain itu di Polda Metro Jaya yang mandek Minapadi mandek, Narada mandek. Ya, itu nggak jalan itu di Polda Metro. Di Mabes Polri yang nggak jalan, Tipit Exus ya di bawah Wisnu yang nggak jalan nih, saya kasih tahu. KSPSB Sejahtera Bersama itu nggak jalan. Nasibnya kurang lebih nanti akan sama dengan Indosuria. Bahkan dia udah mau pilot di sini. Ya. Boro-boro jadi tersangka aja belum itu. Padahal kasusnya KSPSB itu sama persis. Sama dengan Indosuria. Sama-sama koperasi, sama-sama gagal bayar. Sama. Cuma beda orangnya doang. Cuma beda pelaku. Indosuria kemarin dengan cepat. Berapa bulan, 3 bulan langsung jadi TSK. Ini KSP Sejahtera Bersama sudah beberapa tahun nggak jalan. Ya. Saya makanya kalau saya sebut nama Dirtipit Exus di situ ya kan. Kenapa? Karena ini di bawah dia di Mabes nih. Ya, kenapa saya bisa bilang kayak begitu? Saya kuasa hukumnya dari KSPSB korban-korban. Jadi saya tahu. Kedua yang nggak jalan ya Net 89. Net 89 itu udah ada LP tipe A. Ya, udah ada LP tipe A dari lama yang jauh. Ya, udah dari berapa bulan yang lalu. Tapi nggak dijadiin tersangka, naik SPDP tapi belum dijadiin tersangka dan nggak ditahan si Andreasnya. Kenapa? Dugaan kedekatan dengan Bambang Susatyo. Ya, kalau kita lihat si Andreas itu punya perusahaan nama PT SMI. Ini yang bermasalah nih SMI. Nah, dia juga pemilik dari PT CAD. PT CAD ini dibeli oleh anaknya Bamsud. Situ ya. Jadi anaknya Bamsud ini dan Bamsud berpikir dia akan mau membesarkan industri kripto situ. Ya. Alhasil pokoknya kasus Net 89 itu mandek. Banyak yang demo percuma nggak jalan. Itu 2. Ya, Net 89. Yang lebih parah lagi selain itu apa? Kasus sama ada mahkota juga di sini ya. Tapi adalah sebuah kasus yang Bapak Kapolri udah ngomong berkali-kali. Yaitu kasus Kresna Life dan Kresna Sekuritas. Jadi Kresna Life itu ya sudah dijadikan tersangka. Mereka berdua sama Kresna Sekuritas. Tetapi sampai detik ini sudah selama 3 tahun jadi tersangka. Nggak pernah ditahan. Oleh siapa? Oleh Tipit Exus. Ini yang kita pertanyakan. Kenapa kok orang dijadiin tersangka 3 tahun terus nggak ditahan-tahan? Ya toh? Nggak ada pelimpahan-pelimpahan berkas. Kan aneh.
Kasus-kasus lain kayak Vikasa, ya, yang investasi bodong yang kere-kere lah, cepat itu teman-teman. 3 bulan, 6 bulan langsung P21. Tapi yang orangnya masih punya duit kayak Kresna, ini nggak ditahan-tahan. Inilah saya bilang ada dugaan oknum, ya. Kenapa? Nggak heran dong kalau masyarakat berpikir, ya kan, kalau jenderalnya terima duit, kalau jenderalnya terima duit nyetor kemana? Ke atas. Atasannya siapa? Ya kan? Nggak mungkin kelihatannya atasannya nggak terima duit. Karena kenapa? Orang-orang yang ditahan kayak AKBP Dalizon itu bilang dia nyetor ke atas. Nyetor ke direkturnya. Ya, terlepas benar atau enggak pernyataan AKBP Dalizon itu polisi juga loh yang ngomong. Terlepas dari apa itu, ya kan? Di dalam opini hukum saya punya keyakinan bahwa kepolisian ini udah rusak. Makanya penjahat-penjahat itu nggak ditangkap. Investasi bodong mandek. Ya, makanya ini tadi si Pak Mahfud bilang, dulu orang miskin nggak apa-apa, karena dia miskinnya karena memang nasib dia, Allah, dia senang bersama Allah, dia bilang di sini ya. Ini kata Mahfud ya di situ. Tetapi sekarang orang nggak seneng karena kenapa? Miskinnya karena dibohongin, miskinnya karena dikorupsi. Contoh miskin karena dibohongin mana? Ya ini korban-korban investasi bodong, ada ribuan, ada jutaan, ya kan? Mereka nggak suka. Nih kita dengar lagi nih, Mahfud bilang. Karena dengan keadilan, orang itu miskin bersama tidak bakalan marah, saudara. Nggak apa-apa. Coba dulu, zaman Bung Karno itu orang miskin bersama, wah bangga jadi Indonesia. Tapi kalau miskin karena dibohongi, nah itu yang menimbulkan masalah ini. Miskin karena ditipu, miskin karena dikorupsi. Seperti yang sekarang ini banyak terjadi. Ya kan? Jadi kalau dulu orang miskin, ya karena ada keadilan, ya toh. Nah ini Pak Mahfud sendiri udah bilang, dulu ada keadilan, miskin tapi ada keadilan. Sekarang orang miskin gak ada keadilan. Dia jadi korban investasi bodong, minta tolong ke Kapolri. Yang ada dia dijadiin tersangka nanti. Dia dijadiin tersangka. Pertanyaan saya kalau kayak begitu, ya kan, penegak hukum seperti Kapolri, seperti jenderal-jenderal, oknum-oknum jenderal tersebut, apakah mereka aparat penegak hukum jadinya? Kalau orang jadi korban investasi bodong, lapor, malah dia yang dijadikan tersangka, teman-teman. Ya, jadi dia dilaporin balik ITE. Nah ini yang terjadi. Jadi penjahat menggunakan oknum-oknum jenderal, oknum ya saya sebut, menggunakan oknum jenderal, jadi anjingnya dia. Jadi anjingnya. Dikasih makan, dikasih duit sogokan, ya kan nurut, jalan. Suruh gigit orang, gigit. Korban investasi bodong suruh gebuk-gebuk. Suruh penjara, di penjara. Inilah yang dibilang. Apa? Ya ini. Orang itu sengsara. Miskin tapi karena ditipu. Karena dibohongi. Karena dikorupsi. Jadi jelas ya teman-teman ya. Sebenarnya saya bicara ini juga dengan hati yang sedih. Saya harus mengatakan di zaman Jokowi ini keadilan menurut saya udah mati. Yang ada hanyalah uang. Jadi keadilan dan hukum itu nggak memihak kepada masyarakat kecil dan masyarakat menengah ke bawah enggak. Keadilan itu memihak kepada masyarakat kelas atas yang pegang duit. Kalau Kapolri dan Jaksa Agung selalu mendengungkan bahwa hukum tajam ke atas, humanis ke bawah, itu hanyalah pepesan kosong. Kenyataannya adalah hukum tumpul kepada yang punya uang. Hukum tumpul kepada yang punya duit.
Hukum tajam kepada orang miskin. Itu kenyataannya. Ya, saya informasikan. Oke teman-teman, saya nggak mau panjang lebar banyak berbicara. Jadi disinilah teman-teman, menurut saya di era Jokowi ini hukum sudah mati. Yang ada adalah uang adalah panglima. Ya, uang mengatur hukum. Keadilan dibeli dengan uang. Itu yang terjadi teman-teman. Saya berbicara menyuarakan dari korban-korban, klien-klien saya yang banyak ditipu di investasi bodong, dan investasi bodong itu mandek. Itu perasaan mereka, hati mereka hancur. Di mana mereka berharap hukum akan membantu mereka. Mereka berharap aparat kepolisian akan membantu mereka. Tapi yang ada, aparat kepolisian dibeli dengan uang. Banyak oknum-oknum korup. Dan banyak jenderal-jenderal banci, teman-teman. Karena kenapa banci? Tidak berani melawan penjahat. Jadi ketika jenderal-jenderal itu berhadapan dengan para penjahat kelas kakap yang pegang uang, takut mereka, teman-teman. Takut jenderal itu. Apalagi lawan 9 naga, teman-teman. Ya. Itu terakhir kan saya ada kasus yang Sinarmas kemarin kan, digelar perkara kan. Informasi yang saya dapat mau di SP3. Padahal bukti udah solid. Unsur terpenuhi, alat bukti ada. Pelakunya ngaku memalsukan. Pelakunya ngaku menggunakan akte palsu. Dia ngaku. Dia gunakan akte palsu. Udah ngaku. Tapi polisi dengan gagah berani menghentikan. Mau menghentikan kan lucu. Kok polisi, kok jenderal banci. Iya kan kalau kayak begitu ganti aja Dorce Gamalama aja tuh yang jadiin ke jenderal. Lebih berani kali Dorce. Malu bener-bener. Saya melihat institusi Polri cuma omdo. Ya, jenderal-jenderal yang menjabat nih. Ya kan di Tipidum, itu kan Tipidum yang Sinarmas. Nggak berani menetapkan tersangka. Konglomerat ditetapkan tersangka nggak berani dia. Tipit Texas nggak beda jauh. Tipit Cyber, ya kan, jadi suruhan pelaku investasi bodong untuk serang balik korban-korban dan kuasa hukum yang membela para korban. Kan lucu ini. Jadi polisi teman-teman saat ini yang saya lihat ya, banyak oknum, dipenuhi oknum. Ya. Jadi jumlah polisi yang baik ini kalah dengan polisi yang buruk. Bagaimana Indonesia mau maju? Bagaimana mau melindungi masyarakat? Lah, uang sama penjahat kelas kakap aja takut. Jadi polisi zaman sekarang beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu dia takut sama apa? Yang bawa senjata, bawa pistol gitu ya. Kalau sekarang sama yang kayak begitu polisi nggak takut, ya. Sama FPI juga mereka nggak takut. Sama yang punya kekuatan massa mereka nggak takut, teman-teman. Mereka takutnya sama penjahat yang berduit, penjahat kerah putih itu mereka takut. Karena kenapa? Bisa ngasih mereka duit, jadi mereka takut miskin, teman-teman. Kalau nggak terima, ya takut mereka. Gila kalau gue nggak terima, gue miskin nih besok nih kan. Gue mau beli Richard Mille itu bagus. Gimana nih duit gue kurang. Takut miskin teman-teman. Ya. Jadi ini yang terjadi. Kalau masuk penjara mereka nggak takut. Masuk penjara bisa keluar. Belum tentu dipecat dari keanggotaan. Bisa masuk lagi jadi polisi lagi. Kan banyak yang kayak gitu teman-teman. Ya kan.
nakal, kita laporin propam, cuma dipindahin doang, dimutasi. Ini yang terjadi, kasihan masyarakat. Jadi masyarakat dengar tadi kata Pak Mahfud. Jadi dengan video ini saya berharap teman-teman, ya kan, ayo kita harus bersatu, ya kan, kita harus bersatu. Dan kesempatan kita adalah apa? Seperti yang dibilang ini benar kata Pak Mahfud. Kekuasaan ini akan berganti, teman-teman. Yang tua-tua sekarang yang menjadi pemimpin-pemimpin negara ini gak lama lagi akan hilang. Mungkin banyak yang meninggal kata dia. Benar itu. Kita yang muda-muda harus rubah ini. Ya, jadi pejabat-pejabat yang kita tahu korup dan yang kita tahu tidak mau merubah dan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi, itu dibuang jauh-jauh, teman-teman. Buang jauh-jauh. Ya, buang jauh-jauh itu yang kayak begitu. Jadi marilah kita yang masih muda-muda ini, suatu saat kita jadi pemimpin negara ini. Ya, suatu saat kita menjadi pejabat di negara ini. Benar kata Pak Mahfud, kita nggak bisa diem-diem lagi. Ya mungkin kita bisa nyantai di rumah, nggak pusing, nikmatin uang. Tapi kalau kita jadi korban dari keadilan gimana? Korban ketidakadilan bagaimana? Korban dari oknum? Jadi sudah saatnya kita ini benahi, teman-teman. Ayo, saya harap masyarakat-masyarakat dukung saya. Ya, saya juga mau merangkul setiap aspek masyarakat. Ya, seluruh agama yang ada saya mau rangkul, ya kan? Seluruh pihak-pihak yang ada saya mau rangkul. Mau beda suku kayak, mau beda agama kayak, mau beda ras. Kita semua sama Indonesia, sama-sama harus kita bangun ini Indonesia, teman-teman. Dan kita benahi ini. Dan saya akan bicarakan bagaimana solusinya untuk membenahi negara ini di video saya selanjutnya nanti, ya. Solusinya itu bagaimana nanti akan saya informasikan. Oke, teman-teman. Jadi kita harus menyadari dulu, harus sadar, harus mengakui bahwa kondisi Indonesia sekarang tidak baik-baik. Bahwa kondisi Indonesia tidak baik-baik nih. Penegakan hukum di zaman Jokowi ini yang terburuk yang ada, teman-teman. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Netizen yang setia. Salam cerdas hukum. Sukses selalu.